saya kan siapa-siapa NU. gitu kan. Betul. Kasih tadi sini NRP. Apa tuh NRP? Nomor ini tuh, nomor peserta tuh. Nomor mahasiswa tuh NRP. NPM. Oh iya NPM. Kalau di NPM. kuliah sekarang NRP gue bicaranya lupa makanya. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, karena waktu sudah menunjuk pukul 7.30, maka kita mulai aja kayaknya untuk acara malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat datang pada rekan-rekan semua di Bincang Supply Chain episode 38. Sebelumnya, perkenalkan saya, Nur Anggreni Wulandari, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, pada episode 38 ini, kita akan bincang-bincang, sharing, atau ngobrol-ngobrol nih tentang supply chain transformation. Seperti yang kita ketahui, supply chain ini kan merupakan suatu rantai pasok ya, dari hulu ke hilir untuk dapat mengubah gitu ya, barang ataupun benda, raw material biasanya kita sebut, menjadi barang jadi ataupun produk atau finish product. Yang tentunya pada prosesnya ini tuh melibatkan banyak banget pihak, banyak banget aktivitas hingga peralatan, baik yang sifatnya software ataupun hardware. Nah, pada kondisinya kini nih, banyak sekali yang memandang bahwa supply chain yang baik adalah supply chain yang dapat beradaptasi, gitu, baik dengan lingkungan ataupun dengan kemajuan zaman, terutama dengan menerapkan teknologi dalam setiap aktivitas atau prosesnya. Tidak hanya untuk mempertahankan operasi yang telah dijalankan, proses bisnis yang ada, namun juga untuk mendukung efisiensi ataupun terwujudnya integrasi antar pihak, hingga peningkatan pelayanan pada customer. Nah, tentunya menjadi supply chain yang adaptif ini tidaklah mudah. Dibutuhkan suatu proses transformasi untuk dapat mendukung terwujudnya supply chain yang dituju. Nah, berbagai pendekatan, metode, hingga cara dibutuhkan untuk dapat mendukung transformasi tersebut. Untuk itu, malam hari ini saya ditemani dengan Kak NN nih, bisa saya sebut, atau Kak Niko dan Kak Norman akan membahas bersama dengan rekan-rekan semua tentunya terkait gimana sih transformasi dalam supply chain, khususnya dalam procurement, best practice-nya itu gimana yang dapat kita acu, terus juga gimana sih transformasi pada industri logistik secara general. Jadi di sini udah ada Kak Niko dan Kak Norma. Halo Kak. Selamat Halo, malam. Mbak Nur. Halo, selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, lebih seru lagi, mungkin kita akan mendengarkan sedikit opening speech dari Pak Edi atau Mas Edi. Mungkin untuk Mas Edi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada Bincang Supply Chain seri ke-38 pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Edi Kurlianto. Saat ini saya sebagai supply chain staff di salah satu perusahaan distributor farmasi di Jakarta. Kemudian saya juga masih menempuh pendidikan S1, manajemen logistik, konsentrasi di logistik and supply chain management di Institut Setiami Jakarta. Berbicara mengenai bincang supply chain, supply chain atau kita biasa menyebutnya BSC, itu adalah platform non-profit yang mana diinisiasi oleh Pak Nur Hadi. Kemudian member timnya itu ada Pak Nur Hadi, kemudian Pak Suryo, kemudian ada Mas Arkan, Mbak Zahra, dan saya. Kemudian terkait member BSC kali ini juga kurang lebih sudah hampir 2.000. Kami memiliki platform di Instagram, kemudian di LinkedIn, setelah itu di YouTube juga, kami juga ada di grup WA dan Telegram seperti itu. Semoga ilmu yang didapat itu bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di tempat kerja ataupun
lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mas Edi atas opening speech-nya. Jadi kita langsung aja nih untuk ceritanya apa, pahlawan apa, namanya hari pahlawan itu apa gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung aja nih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan materi. Materi dulu nih kita dari Kak Niko mungkin yang pertama nih. Halo Kak Niko. Hai, Mbak Nur. Halo, rekan-rekan semuanya. Halo, suara saya kedengaran kah? Kedengaran Kak. Lancar. Oke. Kita mau bahas apa dulu nih Kak? Oke, ya mungkin rekan-rekan juga ada pada tahu ya, sesuai di poster yang udah di-share. Hari ini saya akan coba share sedikit pengalaman praktikal yang pernah saya kerjakan, yaitu indirect procurement transformation untuk salah satu digital healthcare company. Oke, karena Kak Niko udah siap nih, untuk rekan-rekan juga sepertinya sudah siap, mungkin kita langsung aja. Untuk Kak Niko, saya persilahkan. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah kelihatan? Oh, udah. Sudah. Sudah ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya mempresentasikan sedikit pengalaman saya di bidang procurement, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di minggu malam ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai indirect procurement transformation for the digital healthcare company. Sedikit perkenalan mengenai diri saya. Nama saya Nicholas. Saya dulu kuliah di Teknik Industri Universitas Indonesia. Setelah lulus saya bekerja di beberapa perusahaan seperti Procter & Gamble, Shell, kemudian APP Sinarmas, kemudian sempat juga di Boston Consulting Group, dan saat ini saya lagi menempuh studi S2 di jurusan Industrial Data and Engineering di Pukyong National University Busan. Dan selama karir saya memfokuskan diri di bidang procurement dan supply chain. Nah, ini adalah beberapa agenda mengenai topik akan kita bahas, ya akan saya presentasikan, dan mungkin nanti teman-teman kalau ada masukan juga silakan disampaikan. Jadi saya akan mulai mengenai overview tentang procurement, kemudian objektifnya apa sih, kemudian apa itu House of Procurement, bagaimana memprioritaskan, kemudian pick apa, dan apa sih key learning dari pengalaman saya kurang lebih 2 tahun di digital healthcare company ini. Nah, sedikit overview mengenai procurement di tempat saya sebelumnya. Jadi procurement ini tersentralisasi untuk menghandle kurang lebih 3 company, yaitu masing-masing bisnis unit itu memiliki karakter yang sangat spesifik, di mana perusahaan pertama itu berfokus pada offline dan online transaction, kemudian kedua perusahaan ini bergerak di bidang teleconsultation, kemudian ketiga perusahaan ini bergerak di bidang customer loyalty. Jadi dengan beberapa karakteristik yang berbeda, tetapi procurement yang menghandle pembelian itu tetap satu divisi. Dan secara overall untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, mayoritas item yang dibeli adalah service, adalah goods, kurang lebih 84%. Sisanya service kurang lebih 15%, dan yang paling dikit adalah fixed asset. Contohnya kayak laptop ataupun infrastruktur lain yang diperlukan. Dan berbicara mengenai procurement business process, untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang procurement harus mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi secara umum semua proses procurement itu akan dimulai dari user yang di sisi sebelah kiri kalau rekan-rekan bisa melihat kursor saya. Kemudian setelah itu dari user request mereka akan mengajukan proses pembelian ke departemen procurement, mungkin bisa melalui form ataupun bisa melalui email, WhatsApp, and so on. Kemudian setelah itu procurement akan melakukan tender ataupun sourcing, di mana akan dicari minimal 2 vendor. Nah, kemudian vendor akan mengirimkan quotation kepada procurement untuk dilakukan analisa, negosiasi, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah proses itu, procurement juga berkoordinasi dengan departemen legal dan dengan departemen finance, di mana kalau dengan departemen legal itu lebih ke arah untuk memastikan vendor yang kita ajak bekerja sama itu secara legalitas terpenuhi. Jadi kayak quote in quote bukan perusahaan fiktif, kemudian mereka juga memiliki izin usaha di Indonesia, kalau misalnya perusahaannya bergerak di Indonesia. Kemudian kedua, dengan tim finance tentunya pasti banyak terkait dengan finance ya, terutama berkaitan dengan budgeting dan juga dengan terms of payment. Nah,
dari bisnis proses tersebut, saya menemukan ada 4 permasalahan utama yang perlu diselesaikan. Yaitu yang pertama, di bagian tengah, yaitu di internal Departemen Procurement sendiri, di mana procurement business process itu belum tersandar. Jadi mungkin sedikit gambaran, jadi Departemen Procurement masih tergolong baru, masih kurang dari 3 tahun, jadi banyak hal yang belum established. Jadi makanya banyak hal yang masih bisa kita benahin. Kemudian yang kedua, dari sisi proses pembuatan purchase requisition dan juga pembuatan purchase order, itu masih banyak hal yang approval. Contoh misalnya approval, di mana proses approval ini dikerjakan dengan manual sehingga memakan waktu yang lumayan lama. Kemudian pinpoint yang halo. Oke, kemudian yang ketiga, proses pembayaran sendiri itu juga kami menemukan adanya kendala di mana terkadang tuh kan ketika kita dealing dengan vendor pasti kita udah ada certain TOP kan, misalnya katakanlah TOP 30 hari, artinya berarti setelah vendor mengirim invoice maka akan dibayar 30 hari kemudian. Tetapi yang kejadian kadang tuh pas dari sisi account payable-nya itu melakukan pembayaran lebih dari TOP yang disepakatin. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan persiapan data untuk misalnya analisa ataupun presentasi kepada tim manajemen, di mana tim saya itu kesulitan untuk menyiapkan data-data sehingga benar-benar memerlukan waktu yang lumayan lama dan pekerjaan itu lumayan manual. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih dari project ini? Yang pertama adalah untuk men-streamline-kan dan meningkatkan procurement business process untuk perusahaan ini. Di mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, current state-nya kan ada 4 tadi tuh. Yang pertama, prosesnya itu belum tersandar. Jadi future state itu diharapkan procurement business process-nya itu sudah terdokumentasi. Kemudian yang kedua, proses pembuatan PR dan PO itu lama. Kemudian harapannya proses pembuatan PR itu akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, proses pembayaran ke vendor itu banyak kendala sehingga dapat menimbulkan konflik ataupun debate dengan vendor. Kedepannya diharapkan kita dapat memperbaiki payment proses sehingga lebih on time untuk menjaga hubungan baik ataupun relationship dengan vendor. Kemudian terakhir, proses pengumpulan data untuk analisa itu memerlukan waktu yang lumayan lama, sehingga harapannya ke depannya itu proses pengolahan data akan menjadi lebih cepat. Nah, sebagai ilustrasi, di sebelah kiri ini, saya bisa mengilustrasikan kondisi Departemen Procurement itu benar-benar seperti lahan kosong, di mana kayak jalan setapaknya udah ada, rumput-rumput udah ada, tetapi belum ada pagarnya, belum ada rumahnya, ataupun belum ada operation yang sebagaimana procurement as a best practice gitu loh. Nah, makanya untuk mencapai goal yang di sebelah kiri ini, di mana Departemen Procurement itu udah memiliki rumahnya, udah memiliki pagarnya, juga udah memiliki tanaman-tanaman. Ini ilustrasi ya teman-teman. Jadi kayak supaya dapat mencapai tujuan organisasi. Makanya untuk menjembatani dari yang lahan kosong ini, saya dan tim tuh menciptakan House of Procurement, atau kita singkat dengan HOP, supaya istilahnya kayak menjadi harapan supaya dapat mencapai procurement as a excellent department di organisasi. Nah, apa sih House of Procurement itu? Nah, sebagai gambaran, House of Procurement itu literally saya bikin itu seperti rumah. Jadi kayak benar-benar tujuannya itu adalah untuk men-streamline-kan ataupun mengkoordinasikan dan meningkatkan procurement business process. Nah, dari tujuan ini diturunkan menjadi 4 foundation ataupun 4 pilar utama. Di mana yang pertama berkaitan dengan polisi ataupun kita mungkin sebutnya dengan aturan-aturan ataupun guidelines. Kemudian yang kedua berkaitan dengan operational excellence. Yang ketiga IT automation dan digitalization, which is this is my favorite part. Kemudian yang terakhir adalah database. Nah, key focus ini kalau di perusahaan saya sebelumnya itu benar-benar kita berfokus pada hal-hal ini yang menjadi prioritas ataupun kebutuhan dari organisasi dan juga memperhitungkan masukan dari manajemen. Tetapi apabila konsep House of Procurement ini diterapkan ke perusahaan yang berbeda, mungkin key fokusnya itu akan berbeda gitu. Jadi ini benar-benar bukan sesuatu yang
bukan berupa prasasti di mana kayak ini udah kayak gini, tetapi bisa di-adjust, disesuaikan dengan pertama kebutuhan dari organisasi, kemudian kedua juga direction dari manajemen. Nah, untuk polisi ini yang menjadi fokus utama waktu itu adalah guidelines, kemudian pembuatan SOP. Kenapa? Karena yang saya jelaskan sebelumnya, SOP waktu itu belum ada. Jadi kayak kayak yang kejadian di lapangan kan biasanya orang kerjain dulu, habis itu SOP menyusul belakangan kan. Nah, ini yang saya alamin. Kemudian yang kedua, kalau operational excellence lebih berbicara untuk hal-hal yang menjadi KPI utamanya procurement, tetapi yang lebih bersifat rutin. Misalnya, setiap transaksi diharapkan dapat menghasilkan cost saving, kemudian juga maintain terms of payment, kemudian juga procurement melakukan vendor evaluation, sama juga melakukan vendor forum, di mana kayak kita tuh berusaha untuk mengengage supply dan bekerjasama dengan kita, karena to some extent, though it's all about business, but to some extent human relationship juga perlu kita maintain. Kemudian ini IT automation atau digitization, banyak hal yang bisa dilakukan, terutama nanti kan kita udah bergerak ke arah industri 4.0 ya. Mungkin nanti Kak Norman akan lebih menjelaskan lebih detail apa itu digitization dan industri 4.0, tetapi saya di sini akan lebih ke hal-hal apa saja sih yang pernah dilakukan untuk digitalization procurement. Jadi yang pertama dari untuk Oracle, waktu itu kami pakai Oracle atau ERP ini, kan kita kebetulan pakai Oracle versi yang lama, jadi kayak belum ada item code, kemudian belum ada blanket purchase agreement. Nah, makanya ini salah satu hal yang menurut saya itu bisa di-improve. Makanya kami bekerjasama dengan tim IT untuk mengimplementasi item code dan PPA. Kemudian kedua juga invoice control tower, di mana ini untuk menjembatani permasalahan dispute dengan vendor, di mana tidak adanya visibility di dalam internal organization. Kemudian PRPO monitoring system lebih berfokus untuk memonitor lead time proses pembuatan PR dan PO. Kemudian Tableau sendiri ini kaitannya dengan database. Sebenarnya sih tidak mesti menggunakan Tableau. Maksudnya saat ini udah banyak juga tools yang serupa untuk data analytics. Misalnya bisa menggunakan Google Data Studio ataupun bisa menggunakan Microsoft BI. Kemudian di samping itu juga waktu itu saya juga berharap tim IT dapat menciptakan satu platform untuk proses assessment dari sisi legal, kemudian vendor dapat melakukan registrasi sendiri, e-bidding, request form, e-katalog, and chatbot. Jadi kayak benar-benar semangat ataupun spirit yang kami berusaha untuk bawa adalah lebih ke arah digital procurement. Kemudian yang terakhir itu database, di mana kita berharap dengan semua transaksi ini kita dapat memiliki repository untuk contract management system dan juga vendor management. Nah, kalau yang di key focus yang warna hijau itu yang udah sempat saya implementasikan bersama tim. Kalau yang warna orange ini plan to start. Itu jadi kayak masih berupa rencana, tetapi udah sempat dieksplor sedikit-sedikit gitu. Nah, kan tadi kalau kita lihat dari House of Procurement itu banyak nih yang harus dikerjakan kan, dari keempat pilar itu, kemudian dari keempat foundation itu, kemudian juga dari sekian banyak key focus area. Nah, makanya Departemen Procurement itu perlu melakukan prioritas. Nah, prioritas yang waktu itu saya gunakan adalah Eisenhower Matrix, di mana kita melihat dari sisi importance dan dari sisi urgency ya. Jadi kayak seberapa penting dan seberapa urgent untuk organisasi. Jadi kalau di sini tuh kita dapat petakan sama-sama, yang di kolom kiri ini adalah decide when to do it. Jadi ini benar-benar kayak kita secara tingkat kepentingannya tinggi, tetapi nggak urgent. Jadi kayak ini kita masih kita mesti punya waktu untuk memplaningkannya gitu. Kalau yang di kuadran yang sebelah kanan ini do it now, ini benar-benar kayak sebisa mungkin harus kita prioritaskan. Jadi kayak ini benar prioritas pertama, yaitu di mana tingkat kepentingan tinggi, kemudian urgensinya juga tinggi. Jadi berapa item, contohnya kayak guidelines atau SOP. Though it sounds like quite boring, maksudnya kayak benar-benar kan berkaitan dokumen-dokumen, tapi itu sangat penting di mana untuk kayak memastikan sustainability daripada operation dan juga untuk kepentingan audit. Kemudian yang kuadran berikutnya yang warna kuning ini urgent, tetapi tidak begitu penting untuk saat ini gitu. Dan jadi ini juga satu hal yang benar-benar juga menjadi perhatian dari kami gitu. Kemudian di kuadran terakhir, secara tingkat kepentingannya rendah, urgensinya juga rendah. Nah, ini mungkin bagian yang bisa kita
bisa coba kita ignore, ataupun quote in quote kalau misalnya dari sisi kompleksitas yang terlalu tinggi bisa kita segera kerjakan, mungkin masuk kategori low hanging fruit gitu. Contohnya kan misalnya hard copy signature untuk PRPO kan itu kan sebenarnya kan quote in quote penting kan, tetapi kalau itu kita kerjakan dan itu terlalu susah, maka itu kan mungkin memberikan benefit yang lebih buat proses-proses selanjutnya gitu. Nah, nah ini saya akan mulai dengan baik lagi ke empat permasalahan yang udah kita identifikasi di awal. Nah, pertama itu solusi yang dipropos adalah document guideline dan SOP. Saya pikir teman-teman di sini juga udah pada aware lah ya, SOP itu seperti apa, kemudian fungsinya apa. Jadi mungkin saya hanya akan lebih ke refreshment. Jadi menurut kami beberapa informasi yang perlu ada di SOP itu harus jelas nih tujuannya apa, skupnya apa sampai sejauh mana, kemudian responsibility dalam arti kata PIC itu siapa-siapa aja, kemudian step by step pekerja itu seperti apa, definition dari masing-masing jargon yang disampaikan itu bagaimana, dan juga attachment kalau ada. Kemudian yang kedua, ini adalah PRPO monitoring system. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan visibility semenjak proses pembuatan dan persetujuan atau approval PR, purchase requisition, dan purchase order ataupun PO. Di sini waktu itu saya dan tim bagi jadi 2 stage, di mana stage pertama itu berfokus untuk proses persetujuan Oracle. Kenapa? Karena saat sebelumnya itu prosesnya itu masih menggunakan tanda tangan di dokumen basah gitu. Jadi kayak setelah dibikin di Oracle, setelah tim admin bikin PR di Oracle, dan di print out, kemudian nanti minta business unit head-nya untuk membubuhkan tanda tangan basah. Jadi harus di print out, kemudian harus kayak kejar-kejar business head-nya itu untuk memberikan tanda tangan. Kemudian yang dipropose adalah ERP itu di-upgrade gitu. Jadi si business head ini nggak perlu tanda tangan basah lagi. Ketika admin sudah membuat PR di dalam sistem, maka si business head ini tinggal klik di sistem. Nah, jadi ketika business head-nya klik di sistem, maka akan di dokumen PR itu akan muncul keterangan nih siapa yang approve dan kapan di-approve. Jadi kayak sampai detail namanya siapa, tanggal berapa sama jam berapa gitu si business head ini approve. Nah, stage kedua ini lebih berbicara mengenai tracking system, di mana harapannya itu setiap detail proses untuk pembuatan PR dan PO itu dimonitor step by step-nya. Jadi kayak contoh kalau misalnya kita lihat yang di sebelah kanan ini, berarti step-nya itu kan udah sampai business head approve PR pada tanggal 21 Oktober 2021. Nah, jadi kita spot nih, oh ini kenapa ya si business head ini kok kayak approve, kenapa accounting belum approve? Berarti kan ada sesuatu yang perlu kita coba explore lebih jauh kan, kenapa accounting ini belum approve gitu. Nah, yang ketiga adalah invoice control tower, di mana tujuannya juga sebenarnya mirip dengan yang PR, PO monitoring sebelumnya, tapi ini lebih berfokus untuk invoice ataupun invoice payment, lebih dalam spesifiknya ke request for payment form gitu. Jadi sedikit background. Setelah vendor kirim invoice, maka di internal itu akan membuat dokumen namanya request for payment. Nah, request for payment ini menjadi acuan untuk melakukan pembayaran terhadap invoice yang sudah dikirim oleh vendor gitu. Nah, pertama dari saya dan tim itu memetakan bisnis prosesnya nih. Jadi kayak kalau kita itu bagian ada kurang lebih ada 9 step, di mana kalau yang bagian satu ini lebih si vendor, kemudian yang warna ungu ini adalah dari apa-apa yang dikerjakan oleh business unit, kemudian kalau yang warna abu-abu ini adalah step-step yang dikerjakan oleh finance, accounting, and tax. Kemudian habis itu setelah itu kan pasti tentunya si vendor akan terima payment kan. Nah, yang dilakukan adalah beberapa bisnis proses yang tidak efektif itu benar-benar kayak di cut kemudian di improve. Contohnya yang pertama nih, jadi waktu itu kan kantornya itu tersebar di beberapa gedung, kurang lebih ada sekitar 7 lokasi, di mana vendor itu bisa mengirimkan dokumen kemana aja gitu. Makanya yang pertama yang dilakukan adalah sentralisasi pengumpulan invoice. Jadi kayak semua itu disentralisasi di frontliner, di mana frontliner ini either security ataupun receptionist. Jadi setelah mereka invoice, habis itu baru diteruskan ke tim business unit gitu. Kemudian yang kedua juga dari sisi prosesnya, yang tadinya semua proses RFP itu
juga di print out, kemudian juga minta tanda tangan dari business unit head, kemudian juga minta tanda tangan dari finance. Nah itu digitalisasi. Jadi kayak semua itu diproses dalam sistem. Caranya bagaimana? Untuk RFP itu yang ada itu ditambahkan dengan QR code. Makanya teman-teman lihat di sebelah kanan, yang semua itu nggak ada QR code, habis dari tim kami itu mengusulkan untuk ditambahkan QR code. Jadi ketika tim melakukan verifikasi, mereka cukup scan. Nah, scan itulah menjadi bukti autentik daripada proses verifikasi yang dilakukan dan itu di-capture dalam sistem gitu. Nah, serupa dengan PRPO monitoring sebelumnya, di invoice control tower ini juga ada websitenya gitu. Jadi ada website khusus yang benar-benar memonitor milestone invoice-nya itu ataupun RFP itu udah sampai di mana sih statusnya gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini yang berbicara mengenai data analytics ataupun dari kondisi yang sebelumnya prosesnya itu semua masih manual, di mana kayak data di-download dari Oracle, kemudian masih berupa Excel, kemudian diolah, kemudian habis itu dibikin grafiknya, ditranslate ke dalam ke dalam PowerPoint. Nah, kalau di sini tuh dengan adanya Tableau, maka proses pengolahan dan visualisasi data menjadi lebih cepat gitu. Jadi sebagai ilustrasi, tadi kan Oracle ada 4, di mana Oracle kan ada beberapa modul ya. Nah, ini lebih fokus pada modul procurement dan modul finance. Nah, dari data-data yang dimiliki keempat Oracle ini dilakukan oleh tim IT itu melakukan proses ETL. Proses ETL melalui Microsoft SQL, di mana semua keempat data itu dikonsolidate ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse ini menjadi yang PR yang di bagian itu benar kayak PR utama banget sih. Jadi kayak banyak hal yang harus dilakukan, misalnya kayak data cleansing. Data cleansing itu macam-macam, misalnya dari data yang data missing, kemudian juga penggunaan kode vendor ataupun kode nama supplier yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kan Oracle-nya ini ada 4 kan, dan empat-empatnya itu kayak tidak terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi ini menjadi PR juga buat tim IT. Nah, di sisi yang bersamaan ada juga data-data yang berupa Excel, di mana ini kayak benar-benar tim procurement lakukan key-in manually. Contohnya misalnya evaluasi supplier gitu, ataupun data-data lain yang berkaitan dengan misalnya vendor forum dan semacamnya. Nah, dari kedua data ini, dari data warehouse yang mengambil data dari Oracle, kemudian dari Excel yang bersumber dari pekerjaan manual procurement, itu menjadi source of data untuk Tableau gitu. Jadi setelah semua itu dikonsolidasi, Tableau itu memudahkan pekerjaan tim procurement. Nah, setelah dari keempat proyek ini adalah PIKAPA-nya, yaitu PIKAPA itu singkatan dari Problem Identification, Corrective Action, dan Preventive Action. Jadi yang pertama kan kita mengidentifikasi masalahnya, tidak ada dokumen atau tidak ada SOP, simpelnya. Corrective action-nya apa? Corrective action ini lebih ke arah yang benar-benar kita harus bisa kita lakukan langsung untuk menyelesaikan problem on the spot. Lebih ke arah fighting. Dan ini sebenarnya non-preferable, tapi kita harus melakukan. Kemudian kalau preventive action ini lebih bicara mengenai long term. Jadi kayak kita tahu nih bagaimana mengantisipasi supaya tidak kejadian lagi gitu. Kemudian kalau kolom terakhir itu ada tambahan, jadi kalau kita mengimplementasi ini, apa sih benefitnya untuk organisasi? Nah, saya balik lagi yang pertama, kasusnya kan tidak ada SOP nih, dia document available. Corrective action adalah perlu alignment dengan masing-masing stakeholder. Bagusnya gimana untuk ke depannya gitu. Preventive action-nya apa? Buatlah procurement manual under guidelines dan SOP. Benefitnya buat LOB apa? Mereka mengetahui proses yang tersandarkan. Jadi quote-unquote bisa mengurangi komplain lah ya dari tim bisnis. Kemudian kedua, proses pembuatan PR dan approval yang lama. Corrective action-nya apa? Karena waktu itu belum ada sistem, jadi kayak benar-benar tim harus koordinasi manual nih. Jadi harus kontak tim business user, tim FA untuk segera melakukan proses di sistem. Preventive action-nya apa? Digitalize lah proses tersebut melalui suatu platform gitu. Dalam hal ini kami menerapkan PRPO monitoring system gitu. Result ataupun benefit untuk company apa? Proses pembuatan PR-nya lebih cepat dan kita dapat mengurangi inefisiensi untuk koordinasi yang tidak perlu gitu. Nah, yang ketiga, proses pembuatan review dan pembayaran yang lama ke vendor gitu kan. Nah, ini kan pasti quote in quote
apalagi vendor kan, mereka kan pihak eksternal kan. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi concern utama juga. Corrective action-nya apa? Pertama, harus tim bisnis, kemudian tim finance tuh harus berkoordinasi lebih erat, di mana mereka dapat memproses PR dan PO paling tidak sesuai dengan lead time disepakatin gitu. Kemudian kalau preventive action-nya apa? Implementasi platform yang sama, di mana platform ini dapat memberikan notifikasi kepada user yang terkait, dan juga ada visibility. Makanya di sini kami menerapkan invoice control tower. Nah, benefitnya untuk perusahaan apa? Ada dua. Pertama, tentu meningkatkan payment on time. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama kita dengan vendor. Nah, yang terakhir nih, berkaitan dengan persiapan data untuk presentasi ataupun analisa departemen procurement, corrective action yang bisa dilakukan ya kita kerjakan kami kerjakan sesuai yang saat ini aja. Jadi kayak data dari Oracle, kemudian dilakukan pengolahan di Excel, kemudian diterjemahkan ke PowerPoint. Nah, preventive action-nya apa? Developlah data analytics, baik berupa Tableau ataupun mungkin Google Data Studio ataupun Microsoft BI, Business Intelligence. Nah, benefitnya apa? Wah, ini benefitnya tuh banyak banget, terutama apalagi kan kita sekarang tuh udah maksudnya kayak udah istilahnya kan data is the new oil kan. Jadi kayak benar-benar dengan adanya data yang banyak ini kemudian bisa diolah, maka diharapannya manajemen dapat melakukan ataupun departemen procurement dapat melakukan pengambilan keputusan dan analisa yang lebih akurat, sehingga dapat mendrive company ke arah yang lebih tepat. Yang kedua juga tentunya dengan adanya data analytic tools ini, maka proses pembuatan data, pengolahan data itu akan lebih cepat. Nah, yang terakhir ini adalah key learning yang kami dapatkan dari implementasi HOP ataupun House of Procurement. Yang pertama, dari semua implementasi project, stakeholder management itu benar-benar berperan dalam persiapan project dan juga menentukan keberhasilan suatu project. Kenapa? Karena menurut saya tuh role procurement itu bukan role yang silo, di mana itu role yang ya mungkin kita bisa bilang sandwich, di mana kita banyak berkoordinasi dengan multi party kan. Jadi kayak dengan tim finance iya, dengan tim IT iya, apalagi dengan tim business user. Makanya untuk menggolkan suatu project, benar-benar procurement itu harus memiliki stakeholder management kompetensi yang mumpuni. Kemudian yang kedua, change management juga memainkan peranan penting ketika saat implementasi. Kenapa? Karena imagine saat ini semua itu pekerjaan masih manual. Kemudian kita harus switch ke digital. Nah, di mana kan kalau di sini tuh ada perubahan kan, bisa jadi agak drastis. Jadi benar-benar change management itu kayak benar-benar harus benar-benar harus diperhatikan. Bisa aja tuh melalui istilahnya kayak benar-benar melalui beberapa tahapan. Misalnya yang pertama, lakukan dulu soft socialization gitu. Jadi kayak kita nih di awal nih, misalnya kan kalau beberapa perusahaan mungkin ada yearly end meeting ataupun mungkin ada sosialisasi tertentu. Nah, itu bisa di-announce ke organisasi, oh kita ada rencana nih ke depan mau melakukan ini. Jadi kayak udah manage expectation upfront gitu kan. Nah, jadi harapannya ketika nanti implementasi, tim di lapangan udah lebih aware gitu. Yang kedua juga tentunya perlu ada training ya. Jadi kayak nggak serta-merta, oh kita bikin sistem ini, habis itu user di-expect mereka kayak DIY, do it your way gitu kan, do it yourself. Mereka nggak bisa, jadi tetap perlu disediakan modul, di mana harapannya mereka dari modul, mereka diberikan training, kemudian mereka bisa coba implementasi, dan tentu saja kita juga harapnya tuh nggak bisa langsung, pasti ada learning curve gitu. Kemudian ketiga, yang saya sampaikan tadi, data is the new oils, makanya data yang ada itu sebisa mungkin perlu kita olah terlebih dahulu sehingga bisa memberikan manfaat untuk organisasi gitu. Nah, itu sebenarnya kurang lebih presentasi saya mengenai House of Procurement. Ini kebetulan yang saya sampaikan di awal kan saya lagi kuliah S2 di jurusan Industrial and Data Engineering. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ada interest untuk di area optimization, artificial intelligence, scheduling ataupun data analytics, mungkin kita bisa
berdiskusi lebih lanjut, mungkin rekan-rekan nanti bisa mengirimkan topik yang dipropos ataupun data sampel ke email saya nicholas@pukyong.ac.kr untuk diskusi lebih lanjut. Ini contohnya misalnya saya dan tim itu lagi mengerjakan project untuk forecasting, demand forecasting untuk sesuatu perusahaan fashion dengan menerapkan konsep machine learning. Jadi kayak ini benar-benar harapannya itu kayak kita bisa berkolaborasi kayak untuk coba explore metode-metode apa sih yang bisa kita coba implementasikan gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kalau ada salah kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Niko sebelum ini. Berarti memang dalam procurement ini digitalisasi ini penting banget ya Kak buat integrasi berbagai pihak sama untuk efisiensi terutama dari waktu pelaksanaannya nih ya Kak. Betul. Jadi sebenarnya ini pendapat pribadi ya. Digitalisasi itu mungkin sebenarnya enggak hanya khusus untuk procurement ya, tapi bisa aja untuk finance, untuk supply chain, untuk HR, and so on. Cuman khusus di procurement ini menurut saya semenjak adanya implementasi digital procurement project itu benar-benar membantu sih. Jadi kayak benar-benar semua proses menjadi lebih efisien, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini kan, dimana kayak kita juga ada yang WFO lah, ada yang WFH lah gitu kan, jadi kan susah ketemu kan. Jadi kayak betul saya bayangin gini, hal simpel aja untuk tanda tangan gitu, tanda tangan dokumen. Kalau harus kayak kejar-kejar, kayak orangnya nggak kantor, harus ke rumahnya kan kayak agak PR ya. Tapi kalau digitalisasi bisa login ke sistem, klik approve dan gitu. Oke, ini saya yakin banget nih rekan-rekan pasti udah banyak yang punya pertanyaan nih. Untuk rekan-rekan yang punya pertanyaan, silakan untuk submit pertanyaannya di link Menti yang sudah diberikan oleh panitia. Jangan lupa sertakan nama pertanyaannya serta narasumber yang dituju. Mungkin untuk Kak Niko, terima kasih untuk materinya. Kita akan lanjut nih ke materi selanjutnya. Kita akan ngobrol lagi. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri yang kedua atau bahasan yang kedua nih dengan Kak Norman. Untuk Kak Norman sudah? Ya, sudah. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Selamat ya. malam. Oke. Kita mau bahas apa nih setelah ini nih Kak? Oke, untuk malam ini saya akan menyampaikan bagaimana skema digital transformation di logistik industri. Jadi akan ada kombinasi ya antara praktikal dan teori yang coba saya kemas untuk bisa jadi bahan sharing malam ini. Semoga bisa bermanfaat ya, Kak Wulan dan teman-teman. Oke, amin. Mungkin karena Kak Norman dan rekan-rekan semua udah siap nih, kita langsung aja masuk ke materi kedua. Untuk Kak Norman, saya persilakan. Mungkin bisa Oke, saya izin share screen ya. Oke, silakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini, malam ini saya akan men-sharingkan mengenai digital transformation di logistik industri. Dan untuk sharing session yang kali ini, saya juga bukan expert ya, jadi kita saling berdiskusi, melengkapi, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi hal yang baru bagi rekan-rekan sekalian. Oke. Saya awali bagaimana background dari saya pribadi. Jadi saya di 2010 itu juga lulus dari Teknik Industri UI. Lalu kurang lebih selama 7 tahun saya bekerja di perusahaan transportasi di Serasi Logistik itu di beberapa area karena waktu itu saya join sebagai MT dan terakhir di Key Account. Lalu di 2017-18 saya sempat bekerja di Forwarder Ahlers yang saat ini jadi part of Samudra Indonesia. Waktu itu saya handle di supply chain. Lalu di 2018 sampai hari ini saya join di perusahaan MKL, ini domestik untuk pengiriman intersular. Dan di tahun ini 2021 saya juga sebetulnya sedang join di pendidikan master studi untuk magister manajemen di ITS. Dan juga on the part of that saya juga sempat ikut di proses join research di KMTL Tela. Dan akhir di 2021 juga saya sempat mengikuti sertifikasi CPLM. Dan untuk spesialisasi dari saya sendiri,
saya menganggap saya juga punya pengalaman di optimisasi, di strategic management, digitalisasi dan finansial, dan expertise di sisi logistik, baik tracking, warehouse, ataupun driver dan fleet. Oke, untuk agenda hari ini kita akan bahas kurang lebih ada 12 item. Kita masuk satu persatu. Oke, yang pertama, apa itu logistics? Kalau secara teori ya, ketika kita melihat sebuah proses supply chain, maka di sana ada physical flow, ada information finance flow, dan di setiap area tersebut sebetulnya kita lebih spesifik bicara mengenai logistics. Logistik ini adalah flow yang terjadi ketika ada perpindahan barang dari point to point. Dan yang kedua pun logistik bisa disampaikan mengenai perencanaan, implementasi, dan kontrol dari sesuatu yang efisien dan efektif terkait informasi antara point to point. Nah, apa saja sih activity di dalam logistics? Ini ada inbound freight, ada outbound freight, ada warehousing, material management, fleet planning, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada peran logistik service provider yang memberikan layanan kepada shipper dan juga mendelivery layanan itu kepada konsumen. Oke, kita masuk lebih dalam ke industri 4.0. Dari referensi yang saya dapat bahwa pergerakan dari industri 4.0 ini cukup gencar ya. Namun di sisi pertama yang saya kasih tanda, di sini dari sisi organisasi, teknologi, dan manajemen, itu sudah ditekankan bahwa ini merupakan cluster area yang penting. Nah, di sisi kedua dari Deloitte, di sini dicontohkan untuk smart factory, environment apa yang ada di industri 4.0. Jadi segala sesuatunya itu terkait dengan smart logistics, smart mobility, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membedakan industri 4.0 dengan traditional industry? Ini di poin yang ketiga yang di bawah saya sampaikan, bahwa di sini secara industri 4.0 ini lebih kepada dynamic, sesuatunya banyak yang berubah, sesuatunya banyak yang mengalami perkembangan, dan di sini juga mengoptimalkan sebuah produk menjadi service dan adanya flexibility. Nah, di sini industri 4.0 itu dibutuhkan di skema digital transformation. Oke, yang kedua kita bicara mengenai digital transformation. Kita pertama perlu mengetahui approach dari digital transformation seperti apa. Di sisi kiri atas, di sini saya sampaikan yang pertama adalah engage dengan customer. Jadi dengan kita mengetahui customer kita seperti apa, maka kita akan tahu bagaimana kita melakukan atau bersikap atau memberikan perubahan ke depan. Dan juga kita perlu mengempower dari employee kita, ini dari sisi internal. Dan yang ketiga, kita perlu mengoptimalkan sisi operation, artinya dari internal bisnis proses kita seperti apa, dan yang terakhir transform produk. Ini transform ini lebih kepada bagaimana kita memiliki produk yang value added. Kalau kita lihat dari segitiga untuk perkembangan, maka digital transformation itu dimulai dengan digitization. Digitization ini bagaimana kita merubah sesuatu yang physical format menjadi soft copy atau menjadi sesuatu yang tidak membutuhkan dokumen. Dan digitalization itu berawal dengan mengautomatisasikan yang sudah dilakukan digitization, dan yang terakhir adalah digital transformation, bagaimana mengoptimalkan fungsi digital produk tadi untuk kita bisa meningkatkan revenue dan value added. Nah, di sisi yang ketiga, di sini ada 3 hal yang ingin saya bahas, ada business driver, fokus area, dan business benefit. Kalau kita ambil contoh mengenai pressure ya, increase pressure untuk menghasilkan delivery value. Nah, fokus areanya apa dari business driver ini? Kita perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan efisiensi apa yang bisa kita ambil dan kita bisa pakai. Nah, apa sih business benefit-nya? Tentunya dengan adanya kita mengefisiensikan, kita bisa mengimprove kecepatan untuk mencapai market. Ini dari sisi manufacturing. Dan untuk yang lainnya kurang lebih seperti keterkaitan antara apa yang menjadi poin utama, fokusnya, dan apa yang menjadi tujuan atau yang harus dicapai. Oke, kebutuhan digital transformation ya di logistics. Kita lihat dari yang pertama. Source dari Everstream Analytics menyampaikan bahwa dari sisi supply, demand, and logistics, kalau kita lihat di warna yang diagram orange dan biru, ini efeknya cukup besar ya, baru terkait dengan kondisi hari ini. Dan di sisi logistik sendiri, kurang lebih 53 sampai tambah 16-nya hampir 60% itu menyatakan bahwa digital transformation di sisi logistik itu dibutuhkan. Kalau kita lihat di dari EY, Ernst & Young, di sini disampaikan 2021 bahwa
tiga hal yang menjadi alasan kenapa dipentingkan ada digital transformation, yaitu efisiensi ini perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua, bagaimana reskill atau workforce ini kita perlu perhatikan, dan yang ketiga adalah visibility dari proses ini perlu kita tingkatkan. Ini menjadi hal yang penting dan menjadi salah satu key drivers seperti yang tadi disampaikan terkait dengan digital transformation. Lalu di sisi yang ketiga, kenapa digital transformation dibutuhkan? Karena situasi yang hari ini selain pandemi, kita mengenal istilah VUCA ya, adanya volatility, uncertain, sesuatu tidak pasti, complexity, dan ambiguity. Inilah yang mendrive bahwa sesuatu itu perlu masuk ke dalam era digital transformation. Dan bagaimana digital transformation ini sebenarnya terjadi, kita kenal belakangan itu ada istilah agile. Bagaimana kita bisa fleksibel terhadap kondisi, dan di sini kita lihat reference dari University of Leipzig menyatakan secara internal dan external drivers, kita perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi concern, sehingga kita bisa melihat perubahan atau pengembangan yang terjadi ke depan. Oke, kita perlu tahu ya, secara bisnis, digital business transformation itu ada di mana. Di sini saya membagi sesuai dengan reference dari Regis Ray dari tiga hal, yaitu di pre-purchase, di sisi purchase, pembelian, dan di post-purchase. Oke, kalau di sisi pre-purchase, hal itu bisa terjadi bagaimana terjadi customer memiliki beberapa pilihan omnichannel untuk melakukan pembelian jasa dan lain sebagainya. Dan di sisi purchase-nya, ketika sudah terjadi pembelian, maka di sini ada tracking shipment, ada customer support. Nah, di sini kita mengetahui hal apa saja yang menjadi kebutuhan customer, dan yang tidak boleh dilupakan yaitu post-purchase. Di sini kita bisa melihat ke depannya receiving customer-nya seperti apa, lalu developing yang harus kita lakukan ke depan seperti apa. Nah, di tiga area ini, pre-purchase dan post-purchase, ini hal kita mengetahui bahwa digital logistik di area bisnis ini masih tetap kita perlukan. Oke, bagaimana solution digital logistik ini? Saya memberi istilah dengan control tower. Kalau kita lihat dari grafik Gartner di sini, dari bandingan antara mindset dan target ada 5 stage ya, dan rata-rata stage ini ingin mengungkapkan bagaimana sebuah maturity atau transformation dari sebuah organisasi. Dan kalau kita bicara kontrol itu ada di stage 3, masuk ke area integrated supply chain. Kalau kita lihat di kali ini karena kita bicara logistics, maka menurut kita area transportation control tower. Nah, di sini ada dua capability yang dilihat, yaitu analitik dan operational, yang mana poinnya lebih kepada sisi transportasi. Sedangkan secara umum sendiri, control tower masuk ke arah bagaimana sebuah informasi itu diintegrasikan. Dan control tower itu juga kita bicara mengenai cross-functional model yang membuat sebuah proses itu menjadi terintegrasi dalam memberikan solusi kepada customer. Nah, di sisi analitik dan operational capability, inilah yang menjadi key point bahwa control tower di transportation logistik ini hal yang sangat penting dan diperlukan dalam digital transformation. Kita masuk bagaimana sih model dan function control tower. Secara umum kalau kita melihat di poin 2, di sini ada bentuk transformation control tower. Ini part of research saya juga yang saya sedang lakukan. Dan di transportation control tower ini sebetulnya adalah integrated dari fungsi TMS ya, kalau yang rekan-rekan sering tahu, Transport Management System. Namun di Transport Control Tower ini kita mengedepankan bagaimana adalah sebuah dashboard. Nah, di poin 3 ini kita melihat dashboard ini menjadi sebuah integrated data di supply chain level yang meng-capture. Kalau kita bicara transportation, maka banyak akan bicara ke KPI yang terkait dengan bagaimana fulfillment order, bagaimana jumlah keterlambatan atau jumlah kedatangan dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita lihat bahwa visualisasi dari dashboard ini menjadi cara untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder terkait beberapa KPI yang ada. Oke, apa saja yang menjadi key point, hal-hal penting? Kita masuk di poin yang pertama. Di sini kalau bicara mengenai persiapan control tower, kita harus tahu dari sisi BSC. BSC ini kita bicara balance scorecard, di mana ada 4 hal yang kita harus garis bawahi. Yang pertama aspek learning and growth. Yang pertama aspek customers, yang kedua internal business process, financial, dan learning and growth. Nah, dari BSC ini kita akan mensinergikan apa sih visi dan misi dari perusahaan, dan kita bisa integrasikan key point. Nah, key point ini akan diterjunkan ke dalam sebuah KPI yang menjadi target dari setiap departemen. Dan bicara mengenai digital transformation di control tower, tentunya ada integrasi dengan beberapa departemen.
Apa yang menjadi key point atau key elemen, yaitu dari sisi karyawan, people, bagaimana kita harus mengetahui evaluasi dari manajemen karyawan, dan yang kedua dari proses, bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses yang ada di upstream dan downstream level itu bisa menimbulkan value creation, dan yang terakhir dari teknologi, bagaimana kita bisa mendrive logistic digitization ini menjadi elaborasi antara proses yang terjadi oleh shipper, logistic service provider, dan customer. Oke, ini contoh untuk control tower di logistic service provider. Di sisi A ini bagaimana data itu di-drive dengan driver dari mobility, lalu di sisi B ada integrasi di arah vessel, ini untuk door-to-door forwarding, lalu di sisi kanan dari tracking, dan di sisi D ada dashboard berapa activity container, dan di sisi E kita lihat bagaimana trip order. Di sini adalah kombinasi untuk penggunaan TMS dan dashboard monitoring. Lalu di sini adalah contoh untuk shipper atau manufacturing. Ini juga hampir sama ya istilah control towernya. Yang pertama, ini ada penggunaan dari operational driver, land transport. Di sini ada yang kedua dari schedule order seperti apa. Yang ketiga dari detail dari setiap order. Dan yang keempat, bagaimana dashboard untuk pengiriman di seluruh area. Jadi baik logistic service provider ataupun manufacturer sebetulnya sudah mengembangkan skema control tower masing-masing. Tinggal bagaimana fungsi dan benefit yang akan didapatkan. Oke, untuk bicara mengenai cost and benefit, saya akan coba sajikan ke arah BMC, Business Model Canvas. Kita melihat dari sisi customer segment. Di sini dengan adanya control tower, segmen dari customer-nya yaitu kepada pengguna, kepada logistic service provider, NVOCC, supplier raw material, dan juga distributor, termasuk end users. Lalu value proposition-nya tentunya ada integrated koordinasi, single point of contact, accuracy logistik, sampai respond dan adapt with disruption. Lalu bagaimana channelnya? Tentunya dari channel ini kita bisa melihat dari ada project meeting, company website, atau word of mouth, dan customer relationship-nya tentu ada co-creation, automated service, dan transparansi. Dan ini akan menimbulkan revenue stream. Revenue stream ini ada peningkatan growth dari order baik B2B atau B2C, ada opportunity reference project, dan lead logistic for consultant project. Nah, apa yang menjadi key resource? Tentunya ada ICT, ada analytic capability, dan data truck, dan lain sebagainya. Key activity ada network, ada platform service, ada virtual collaboration. Key partner tentunya ada pengguna, ada investor, ada pemerintah, ada software vendor, dan logistic community. Dan yang terakhir cost structure. Itu dari sisi biaya fix dan variabel, bagaimana sebuah control tower ini bisa diadaptasi dan implementasikan. Key deliverable-nya saya ambil dari 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita well manage untuk ketiga faktor tadi ya. Teknologi, people, dan proses. Di sini kita mengidentifikasi, menggunakan, dan mengontrol. Lalu yang kedua, kita harus tahu environment-nya, baik secara internal ataupun external check. Kita perlu mengetahui organisasi kita seperti apa dari BSC tadi. Lalu ke eksternal, bagaimana kita berkolaborasi. Dan yang terakhir, tadi dari sisi BMC, kita melihat di cost benefit analysis. Kita memodelkan via BMC untuk mengetahui activity dan mengetahui apa sih keuntungan dan juga cost-cost yang terkait dengan kegiatan digital transformation di logistik industri. Demikian untuk penyampaian dari saya, lebih kurangnya saya sampaikan permohonan maaf, dan terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih juga Kak Norman. Jadi kita kembali lagi nih ya Kak, bahwa digitalisasi secara general di logistik industri juga ditekankan gitu ya, mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan juga visibilitas proses. Ya, betul. Jadi memang hal itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, apalagi bicara mengenai logistik, sesuatu yang terintegrasi. Sinyal saya tidak. Oke, baik. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan diajukan pada link yang telah diberikan di room chat, yaitu melalui Menti. Silakan cantumkan nama, pertanyaan, dan narasumber semua pada sesi Q&A. Sebelumnya, materinya sangat memberikan insight sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke acara selanjutnya, yaitu sesi Q&A.
saya mengundang kembali Kak Nikon sama Kak Norman. Kita akan bersama-sama mencoba berbincang terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para audiens. Mungkin kepada panitia juga boleh tolong di-share dulu pertanyaannya. Apakah sudah bisa? Oke, jadi di sini kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari audiens. Oke, di sini ada dari Pak Untoro. Di sini ada dalam melakukan implementasi sistem baru, biasanya banyak kendala, apalagi pada cross unit. Bagaimana mengelola change management pada saat implementasi? Nah, ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Niko nih. Mungkin gimana nih Kak Niko? Boleh langsung dijawab. Oke, Kantor, sorry ini kayaknya koneksi saya agak kurang lancar. Saya off cam aja nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa, silakan Kak. Oke. Jadi ya terima kasih Pak Untoro untuk pertanyaannya. Memang benar ketika kita implementasi sistem baru, apalagi yang melibatkan cross function department, pasti banyak kendalanya. Jadi kalau dari pengalaman saya, ada beberapa tahapan yang benar-benar penting untuk dilakukan. Yaitu yang pertama tentunya stakeholder management, di mana stakeholder management ini dalam arti kata kita harus melakukan pendekatan ke atas dan juga pendekatan kepada level eksekutor. Pendekatan ke atas itu maksudnya apa? Jadi kayak sebelum kita implementasi project, ada baiknya kita melakukan approach ataupun presentasi dulu kepada business unit head terkait. Mungkin bila perlu mendapatkan support dari direktur misalnya. Karena kan to some extent karena kan ini untuk kategorisasi, makanya tim manajemen itu juga perlu aware kan ya. Kemudian yang kedua, untuk level eksekutor itu biasanya dari pengalaman saya itu saya melakukan soft socialization terlebih dahulu gitu. Jadi kayak misal nih saya akan mengimplementasi project katakanlah untuk 6 bulan ke depan. Jadi mulai dari sekarang saya udah sosialisasi nih kepada teman-teman eksekutor misalnya baik dari admin ataupun supervisornya. Oke, saya akan bercerita nih kita akan melakukan project ini. Habis itu kita stepnya itu adalah misalnya yang pertama pasti dimulai dari tujuannya untuk apa sih kita implementasi sistem ini kan. Kemudian yang kedua juga kita juga akan memberikan assurance ataupun memberikan kayak jaminan ketenangan kepada mereka. Jadi ketika implementasi pun mereka akan diberikan training gitu loh. Jadi nggak serta-merta kita lemparkan project itu habis itu kan mereka ngerjain sendiri gitu. Nah, yang paling penting adalah balik yang pertama tadi kita harus mendapatkan buy-in dari organisasi gitu loh, baik dari manajemen ataupun dari level eksekutor. Tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri ataupun menggunakan people skill kita gitu, karena at the end of the day kita sama-sama juga manusia kan, misalnya mereka juga manusia kan gitu, misalnya kita juga manusia, mereka juga manusia, jadi kayak bagaimana caranya mengenai personal approach ini supaya mereka bisa buy in ke project kita dan tentunya kita dalam koridor profesional sehingga project apapun yang kita akan implementasikan dapat berjalan sesuai rencana. Apakah menjawab Pak Untoro? Oke, untuk Pak Menjawab Untoro. Pak, terima kasih Pak Nikolas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi intinya tadi untuk change management ini adalah melakukan pendekatan gitu ya Pak, baik itu pendekatan ke atas pada stakeholder ataupun pendekatan kepada para eksekutor untuk sama-sama dapat beradaptasi bersama-sama menuju transformasi digital yang diinginkan gitu ya, secara garis besar. Betul. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan kedua dari Pak Ega untuk Pak Norman. Boleh tahu Pak terkait dengan improvement yang lebih spesifik, misal di area warehouse terkait dengan control tower. Oke, mungkin untuk Kak Norman boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Ega pertanyaannya. Jadi bicara mengenai warehouse ya untuk control tower. Jadi kalau kita mengetahui tadi dasar dari control tower itu kan bicaranya bagaimana sebuah
data kita visualisasikan dalam virtual dashboard. Nah, kalau bicara mengenai warehouse, tentunya kita akan tahu proses yang terjadi ya. Picking, packing, storage, dan terakhir adalah delivery. Nah, di sini pada saat ada proses seperti itu, tentunya kita bisa petakan dalam sebuah dashboard, misalnya accuracy dari picking kita berapa. Lalu ketika storage, berapa lama sih barang itu terstore di gudang kita. Lalu pada saat delivery, kita juga bisa melihat berapa fulfillment dari pengiriman. Misal dalam satu hari kita ada request untuk melakukan delivery sekian. Nah, on time-nya itu seperti apa? Dan mungkin satu hal yang penting juga di warehouse, bagaimana tingkat dari accuracy ratio ya. Jadi ketika kita melakukan stock of name dan lain sebagainya, itu kita perlu melakukan pemetaan sehingga kita bisa mendapatkan root cause dari isu-isu tersebut. Jadi kan fungsi dari control tower ini kan sebetulnya data yang divisualkan dan akan membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan ya. Dengan adanya data-data tadi yang kita petakan, tentunya akan mempermudah waktu dari tim, dari manajemen dalam mengolah. Nah, jadi dari bicara warehouse tadi, kita bisa melihat dari sisi gudang hal-hal apa saja yang bisa diimprove, baik dari activity di awal, picking, packing, storage, sampai ke delivery. Mungkin itu Pak Ega. Cukup menjawab kira-kira Pak Ega? Untuk Pak Ega mungkin bisa dijawab dulu atau ada tanggapan, boleh langsung. Oh, boleh Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kalau disimpulkan ini sebenarnya control tower ini konsep ya Kak, atau menekankan pada visualisasi data gitu, mau nanti diterapkannya pada transportasi atau warehouse atau bagian-bagian lain nanti dalam logistik itu dapat disesuaikan gitu bagi kebutuhan dan perusahaan itu sendiri. Iya, iya, betul, betul. Jadi seperti itu kurang lebihnya Kak Ulan. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut nih, ada yang selanjutnya. Ini anonim sepertinya untuk Kak Niko. Saya sekarang lagi mengerjakan proyek di warehouse terkait dashboard inventory yang terintegrasi dengan Oracle. Apakah itu memungkinkan untuk menggunakan Tableau? Mungkin untuk Kak Niko boleh langsung dijawab. Jawaban singkatnya yes, bisa. Karena di tempat saya sebelumnya itu ada Tableau itu tidak hanya diimplementasikan di procurement, tetapi juga diimplementasikan di tim IT-nya dapat melakukan proses ETL tadi, extract, transform, and load. Mungkin perlu data warehouse kalau misalnya datanya cukup kompleks, kemudian dari data yang udah di cleanse tersebut ditembakkan ke dalam Tableau. Tableau bisa mengakomodasi. Apakah cukup menjawab? Mungkin kita boleh tambah ini sedikit perspektif atau tanggapan dari Kak Norman. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi. Maaf tadi dari siapa? Kak Ulan yang tanya? Dari anonim sepertinya. Oh, anonim. Oke, jadi bicara mengenai warehouse ya. Ya. Oke, saya coba jawab dari sisi logisticsnya. Jadi memang kalau bicara dashboard ini kan tentunya inti dari penggunaan dashboard adalah source data ya. Dan kalau tadi ada keterkaitan Oracle dan Tableau, ini tentunya kita bicara integrasi yang kondisi saat ini kita mengenal namanya API ya. Integrasi data yang memungkinkan Tableau itu, kalau saya tidak salah kan adalah software untuk mengelola atau menganalisa data ya. Jadi tentunya dari data-data yang diperoleh gitu ya dari warehouse seperti tadi yang Pak Ega tanya, itu tentunya akan dibantu oleh Tableau. Sejujurnya saya belum pernah pakai Tableau, tapi kurang lebihnya kan konsep untuk menganalisa data. Jadi dari sisi sana Tableau ini akan membantu untuk mengidentifikasi dan memodelkan sebetulnya data yang saat ini ada itu seperti apa. Dan balik lagi, ketika ini adalah sebuah software, tentunya parameternya harus kita siapkan dulu ya. Terutama di gudang kan agak mirip tadi, hal-hal apa yang ingin kita tinjau. Dan ketika itu kita setting parameter itu di Tableau, maka Tableau ini akan menarik data via integrasi tadi,
dari warehouse management system, sehingga nanti akan dipetakan dan akan diterjemahkan dalam sebuah KPI. Apakah KPI ini menjadi hal yang meet the target, below the target, atau over the target? Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi harusnya untuk integrasi untuk kondisi saat ini sih sangat dimungkinkan ya, mau Oracle, mau SAP, atau software logistik lainnya dengan alat analisa seperti Tableau ataupun Power BI dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Norman dan Kak Iko. Jadi memang untuk software ini sebenarnya sudah lebih fleksibel ya kalau konsep ini itu. Jadi dia memang sudah dapat diintegrasikan dari satu software dengan software yang lain. Pinter-pinter kita gimana modifikasi dari data. Mungkin next kita mau pertanyaan atau dari audiensnya ada yang mau bertanya langsung. Kita bisa lanjut di mention audiens. Ada dari audiens yang rekan-rekan sekalian nih yang mau langsung tanya atau mau langsung diskusi nih sama Kak Norman di sini. Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjut dulu deh ke pertanyaan selanjutnya di Menti. Oke, di sini ada Kak Ikhwan Ibrahim, merupakan mahasiswa MNT ITS. Bagaimana pengaruh integrasi internal tadi terhadap kinerja Departemen Procurement dan Supplier setelah proyek ini dilakukan? Nah, mungkin karena Kak Niko agak lagi Halo, udah. kedengaran Kak? Udah Kak. Oke, ya, ya saya langsung jawab aja ya ke Kak Nur ya. Oke, ini terima kasih Pak Ikhwan untuk pertanyaannya. Kalau saya baca pertanyaan ini kayaknya lebih spesifik ke project invoice control tower ya, karena ini berbicara mengenai kinerja daripada procurement dan supplier ya. Tolong koreksi saya kalau salah ya. Kalau misalnya benar yang ditanyakan adalah terkait dengan invoice control tower, jawabannya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dari sisi internal, proses approval dan penanganan invoice itu menjadi lebih lebih transparan. Jadi kita tahu nih statusnya sampai mana, sehingga dapat mengurangi inefisiensi. Jadi tim procurement nggak perlu kayak follow lagi nih harus sampai mana sih gitu kan status invoice-nya. Kalau buat supplier juga mereka kayak lebih mendapatkan assurance. Jadi dari TOP yang disepakatin berapa hari, nanti eksekusi itu sebisa mungkin memenuhi TOP tersebut. Dan ketika supply juga menanyakan status invoice-nya, procurement juga dapat memberikan jawaban, karena kan sekarang nih status pembayaran, status invoice kan udah ada di sistem nih, ya kan. Jadi kayak procurement tinggal login, cek sistemnya, status sudah sampai mana, habis itu tinggal memberikan jawaban kepada supplier gitu. Apakah menjawab Pak Ikhwan? Baik, terima kasih Mas Nicholas. Mungkin menambahkan sedikit, kalau untuk yang tadi proyek yang dilakukan itu, apakah juga memungkinkan untuk terjadinya joint planning antara beberapa departemen terhadap misalkan inventory level atau mungkin kebutuhan pemenuhan bahan baku yang ada di dalam perusahaan gitu? Maksudnya apakah ada satu proyek yang bisa mengintegrasikan misalnya dari divisi raw material sampai production gitu ya, Pak? Gimana maksudnya? Ya, begitu. Oke, yang saya kepikiran sih proyek Tableau sih, Pak. Jadi gini, kalau yang saya udah pernah observasi, misalnya ini udah pernah dilakukan, bukan oleh saya tapi oleh rekan kerja yang lain. Pertama itu adalah dashboard Tableau, di mana dashboard Tableau ini mereka mengintegrasikan data-data dari pembelian raw material, kemudian juga produksi, plus juga sampai dengan status di inventory di gudang, sampai dengan shipment ke masing-masing distributor. Nah itu melalui Tableau itu dapat di sumber data dapat dikonsolidasi. Namun tuh area itu lebih ke arah visibility gitu. Jadi area itu lebih ke sana. Nah yang kedua, yang saya kerjakan dari procurement bareng tim gudang, ini khusus tim gudang, itu lebih ke arah juga melihat visibility inventory-nya, tetapi lebih ke arah gini, untuk analisa lebih lanjut. Jadi kayak contoh nih, kan
tim gudang kebetulan tim gudang ini di bawah departemen marketing gitu kan. Nah, marketing kan mereka punya planning, punya forecasting ke depannya mau beli berapa banyak nih kebutuhan item-item yang digunakan untuk promosi kan. Nah, yang dengan ada Tableau, jadi sebelumnya kan mereka lakukan kayak kayak istilahnya tunggu selesai beli aja gitu. Misalkan mereka coba estimasi kira-kira di time, oh ini udah mau habis nih, hubungin procurement untuk lakukan pembelian. Nah, tetapi dengan ada Tableau, procurement juga bisa memberikan kontribusi. Kontribusinya berupa apa? Lebih membantu ke arah monitoring inventory levelnya, plus juga memberikan insight kapan sih harus melakukan reorder atau kapan sih reorder pointnya gitu. Apalagi di tengah kondisi pandemi kayak gini kan sebenarnya tuh jadi lebih volatile lah. Maksudnya nanti tiba-tiba PPKM, habis itu mungkin level 1, level 4 gitu kan, di mana nanti supply nggak bisa kirim barang lah, misal laptop nggak bisa diimport lah gitu kan. Jadi kayak banyak hal-hal yang unpredictable. Nah, makanya procurement itu harus menjadi function yang lebih proaktif gitu loh. Daripada kita daripada kita menunggu bola, kita harus menjemput bola nih gitu. Nah, makanya kalau dengan adanya dashboard yang tadi itu, procurement dapat juga istilah kayak join forecasting lah istilahnya dengan tim gudang, sehingga dapat planning in advance, habis itu PO bisa diterbitkan duluan, kemudian supply juga bisa melakukan pemesanan duluan. Mungkin kurang lebih gitu ya, Pak Iwan, apakah menjawab? Oh, baik, terima kasih. Lengkap sekali jawabannya, Mas Tiko. Baik, terima kasih ya. Makasih. Oke, jadi tadi kita udah diskusi nih ya tentang gimana sih procurement itu. Langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Andri dari IT Company. Ini mungkin ditanyakan untuk kedua narasumber ya, untuk Kak Niko dan Kak Norman. Berbicara tentang transformasi digital, apakah micromanagement akan berdampak negatif terkait end-to-end user dalam integrasi sistem? Oke, mungkin untuk yang pertama, Kak Norman dulu kali ya, boleh dijawab. Oke, terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Ini mungkin boleh mengklarifikasi ya, micromanagement yang dimaksud ini apakah sebuah internal perspektif gitu mungkin Pak Andri? Mungkin bisa seperti itu kurang lebih ya. Oke, siap Pak. Jadi ini untuk pemahaman yang kombinasi ya Pak, baik secara teori ataupun praktikal yang saya pahami. Jadi memang transformasi digital ini kan kalau tadi kita lihat secara segitiga itu adalah titik yang paling atas ya. Berarti kita membutuhkan proses yang diawali dengan merubah sesuatu menjadi digital dulu, membudayakan dan menjadi perubahan yang fundamental. Nah, kalau kita lihat dari elemen yang didukung, yang mendukung itu kan ada people dan ada proses ya, selain teknologi. Nah, manajemen ini kan mewakili dari people ya Pak dan proses. Jadi kalau dari pendapat saya bahwa dampak negatif ini bisa terjadi ketika kalau kita perdalam sisi people, ini top management ini kurang mendukung dan top management ini kurang mengetahui manfaat dari digital transformasi. Contoh, top management ini hanya melihat bahwa sekarang ini memang dibutuhkan atau zamannya digital. Jadi mereka seakan bisa membeli sebuah program gitu ya. Anggaplah dia beli perusahaan program namanya X. Oke, dengan program X ini saya yakin karena program ini udah terkenal, maka hal ini bisa membawa perubahan. Nah, dampak negatif ini adalah kalau yang saya lihat, terkadang ketika top management tidak mendukung, maka outputnya tidak menjadi oke. Atau yang kedua, ketika sisi orang ya Pak ya, mengenai sisi orang atau mengenai karyawan, ini bisa berdampak negatif kalau kita melihat dari sisi knowledgeable-nya. Jadi apakah pemahaman dan pengetahuan dari karyawan ini sudah bisa sesuai dengan kebutuhan dari sistem yang diimplementasi. Nah, dampak negatif yang saya maksud di sini adalah bisa jadi terjadi seleksi alam, Pak. Jadi orang-orang yang sebetulnya secara waktu kerja atau pengalaman itu oke, namun kurang agak baik awareness terhadap teknologi, maka dia akan terseleksi. Nah, jadi memang sisi people management dari sisi internal karyawan ini bisa positif dan negatif terkait dengan implementasi integrasi tadi. Dan kalau boleh dibilang tadi juga sempat diutarakan bahwa kita ini kan butuh human interaction ya Pak. Jadi memang sisi people ini itu sebetulnya menjadi salah satu faktor yang sangat tidak bisa dipisahkan
karena itu menjadi hal yang benar-benar boleh mewadahi gitu ya, mewadahi baik dari sisi prosesnya dengan benar atau dari sisi penggunaan teknologinya sesuai dengan SOP. Mungkin dari saya sih seperti itu, Pak Andri. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya dari sudut pandang Kak Niko nih Kak. Kira-kira gimana nih Pak untuk dampaknya? Oke. Ya, ini Pak Andri, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang dijelasin oleh Pak Norman sebelumnya. Jawabannya bisa yes dan bisa no. Jadi kayak benar-benar tergantung dari seberapa jauh micromanagement ini bisa mendukung transformasi digital. Terus yang kedua juga sebenarnya yang nggak kalah penting juga kalau menurut saya tuh dilihat dari sisi needs dan wants-nya juga ya. Maksudnya dalam arti kata jangan mentang-mentang oke, kita semua tuh sekarang bergerak ke arah digitalisasi, habis itu apa-apa didigitalisasi. Mungkin aja saat ini belum waktunya, mungkin aja tuh terkadang tuh mungkin apa yang dilakukan saat ini kayak implementasi itu akan lebih efektif. Contoh saya pernah diskusi dengan salah seorang CEO di mana company ini benar-benar company konvensional gitu kan. Nah, to some extent kebetulan CEO ini background-nya finance. Nah, jadi to some extent shareholder yang benar-benar shareholder dari perusahaan konvensional ini benar-benar kayak generasi baby boomer gitu kan. Jadi kayak mereka tuh nggak benar ke arah digitalisasi. Nah, jadi untuk tanda tangan giro nih proses pembayaran itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Awalnya CEO ini mikir apakah dia melakukan digital transformation atau enggak. Tetapi ketika dia melakukan digital transformation, shareholder ini nggak siap gitu kan, dan secara jumlah pun itu nggak signifikan gitu. Jadi makanya keputusan yang diambil adalah tetap keep prosesnya existing gitu, dimana kalau untuk tanda giro juga nggak banyak kan, misalnya transaksi nggak banyak, jadi proses itu tidak digitalisasi. Tetapi lain cerita kalau misalnya data udah banyak, transaksi volumenya udah tinggi, maka itulah saatnya organisasi ini melakukan digital transformation gitu. Cuma at the end walaupun adanya ke digital transformation, menurut saya sih tetap pertama dilihat dari sisi need and wants dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, micromanagement ini sangat tergantung style dari organisasi ya. Maksudnya ada tipikal leader yang benar-benar sangat mendukung transformasi, di mana mereka micromanage, jadi mereka tahu nih detail kebutuhannya untuk apa, kemudian mereka lakukan kayak benar-benar mendukung setiap keputusan yang diutarakan oleh bawahannya gitu. Tapi apabila bertemu dengan tipe pimpinan yang micromanagementnya justru quote-unquote mungkin bisnis digital blocker kali ya istilahnya. Jadi kayak ini yang jadi PR gitu loh. Makanya menurut saya kalau benar-benar organisasinya benar-benar memerlukan digital transformation, diperlukan support dari leadership-nya yang benar-benar mendukung ke arah digital transformation ini. Tetapi balik lagi nih, yang poin ketiga, balik lagi ke kitanya sih, maksudnya kayak lebih ke arah, contohnya kayak saya tipe orang yang tidak suka terlalu di micromanage gitu kan. Makanya ketika saya udah align on principle, guiding principle apa nih yang kita udah sepakati bersama, maka saya harapannya atasan atau manajemen itu dapat memberikan kepercayaannya kepada saya. Jadi saya lebih leluasa untuk mengeksplor project, implementasi project. Jadi istilahnya paling saya memerlukan istilahnya kayak dukungan ataupun sponsorship dari manajemen gitu. Jadi ini karena pertanyaan ini menurut saya lumayan sangat luas dan tergantung kita melihat itu dari sisi mana sih gitu. Semoga apakah menjawab Pak Andri? Oke, untuk Pak Andri mungkin apakah ada tanggapan? Saya rasa cukup clear ya jawabannya, cukup mencerahkan buat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Jadi kalau saya bisa simpulkan nih berdasarkan kedua narasumber kita, sebenarnya kemungkinan negatif tuh pasti ada ya. Tapi gimana kemungkinan itu tuh potensinya tuh bisa muncul ataupun dia benar-benar bisa terjadi, itu akan bergantung banget dengan tujuan, kebutuhan juga, terus juga kapabilitas. Jadi memang sangat bergantung dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita next kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Atau sebelumnya mungkin ada audiens yang mau langsung tanya jawab nih di sini ngobrol bareng sama kita, boleh banget.
silakan langsung di-unmute aja kalau ada. Oke, kayaknya belum ada. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh ditampilkan pertanyaannya. Oke, di sini ada dari Bapak ke Ibu Jihan, Ibu sebenarnya. Mau tanya ke Kak Niko nih, dari pengalaman selama ini, apa kendala terbesar ketika melakukan transformasi dalam procurement? Dan bagaimana resolve-nya? Untuk Kak Niko, mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Karena ini terima kasih Pak Jihan ya untuk pertanyaannya. Karena ditanya kendala terbesar, maka saya pick yang paling gede ya. Ya dari pengalaman, yang pertama adalah mendapatkan buy-in dari pimpinan sih. Kenapa saya bilang itu terberat? Karena kan karena itu kunci dari implementasi transformasi procurement ini sendiri gitu. Jadi kalau tim manajemen ataupun board of director tidak buy-in dengan ide digital procurement ini ataupun transformation ini, maka itu akan sangat susah gitu. Nah, bagaimana cara menghandle permasalahan ini? Tentunya kita harus benar-benar clear dulu nih. Kayak misalnya balik lagi ke yang saya mention di awal, needs dan wants-nya itu. Apakah kita benar-benar perlu melakukan implementasi digital procurement ini? Kalau iya berarti kan jawabannya needs. Tapi kalau tidak, jangan sampai jatuh ke ranah wants. Maksudnya kayak jangan sampai jadi yang nice to have gitu loh maksud saya. Karena kan kita juga perlu menempatkan diri kita, apa sih sebenarnya yang di-expect oleh tim manajemen gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bisa menjawab needs-nya apa kita perlu melakukan research dulu nih, kayak apakah organisasi ini perlu, kemudian lakukan benchmarking juga dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Habis itu cari tahu juga kalau kita implementasi project digital procurement ini, maka benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan adalah 1, 2, 3. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika menyiapkan data, kita harus benar-benar database gitu. Jadi bukan hanya quote in quote ngomong aja gitu. Jadi benar-benar perlu ada datanya, statistiknya segala macam. Nah, itu yang lebih bisa mengconvince level-level board of director gitu. Nah, setelah itu tinggal bagaimana caranya kita melakukan presentasi dengan storytelling yang bagus, mungkin mulai dari background-nya, kemudian metodologi, kemudian implementasi, kemudian expected result seperti apa gitu. Nah, kalau tim manajemen ataupun board of director udah approve, kedepannya akan lebih gampang. Itu dari pengalaman saya gitu. Apakah cukup menjawab, Pak Jihan? Oke, sepertinya untuk Bapak ke Ibu Jihan mungkin belum dijawab. Oke, jadi pada intinya sebenarnya kesulitannya itu gimana caranya untuk koordinasi dengan para stakeholder ya, Kak? Betul, ujungnya akan balik ke situ lagi. Karena dimanapun dalam suatu proses ini pasti dukungan dari stakeholder ini sangat berpengaruh gitu untuk terlaksananya suatu proses. Oke, sepertinya sebelumnya terima kasih untuk Kak Niko dan Kak Norman, juga rekan-rekan semua. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih, banyak banget sharing-sharing pertanyaan, berbincang terkait dengan transformation pada supply chain, khususnya pada tadi in logistik industri dan dari procurement. Mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir dari audiens, sepertinya sudah mewakili semua. Nah, dengan berakhirnya Q&A ini, maka kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Nah, untuk sesi dokumentasi ini mungkin untuk teman-teman yang atau rekan-rekan semua yang tidak memiliki gangguan, baik itu dari sinyal ataupun dari kamera, boleh banget nih untuk on cam dulu, kita akan sama-sama ambil dokumentasinya. Oke, dokumentasinya akan dipandu oleh saya. Silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Bulan di penyerahan sertifikat dulu kali ya. Oh iya, mohon maaf Pak. Oh ya, jadi sebelum dokumentasi kita ada penyerahan sertifikat
dulu. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh panitia. Mungkin boleh bisa screen. Oke. Apakah sudah terlihat Mbak Wulan ya? Sudah terlihat. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Dengan ini saya menyerahkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari tim Bincang Supply Chain kepada Bapak Nicholas sebagai pembicara BSC Series 38. Supply Chain Transformation dengan subtema Indirect Procurement Transformation for the Digital Healthcare Companies. Terima kasih Pak, mohon diterima. Oke, terima kasih Bu Zara, Pak Nur Hadi, dan rekan-rekan Bincang Supply Chain untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak. Next, penyerahan sertifikat untuk Bapak Norman Erickson sebagai pembicara BSC Series 38, Supply Chain Transformation dengan subtema 4.0 Digital Transformation in Logistics Industry. Terima kasih Pak, mohon diterima. Terima kasih Pak Norman atas ketersediaan Bapak. Terima kasih Bu Zahra dan juga Pak Nur Hadi, Pak Suryo, dan rekan-rekan Bincang Supply Chain. Semoga sharing diskusinya bisa bermanfaat. Selamat malam. Next, dengan ini saya menyerahkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dari tim Bincang Supply Chain kepada Mbak Wulan atau Nur Anggraini Wulandari sebagai moderator BSC Series 38 Supply Chain Transformation. Terima kasih Mbak, mohon diterima. Terima kasih atas sertifikatnya. Terima kasih juga kepada Mbak Zahra, Pak Nur Hadi, dan rekan-rekan Bincang Supply Chain. Terima kasih. Akan kembali untuk Mbak Wulan. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Oke, silahkan boleh langsung di on-cam lagi untuk rekan-rekan semua. Kita akan ambil sesi dokumentasinya. Jadi dokumentasi akan dilakukan oleh panitia BSC yang diaba-abai oleh saya. Oke, sudah siap ya? Kita ambil untuk di slide pertama. Silahkan pose-nya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Slide 2. Kita ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas partisipasinya pada dokumentasi kali ini. Oke, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula acara Bincang Supply Chain pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan perwakilan dari tim Bincang Supply Chain mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian karena sudah mau mampir begitu ya, mau mampir ke Bincang Supply Chain ini untuk sama-sama kita sharing, membahas, ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan Supply Chain Transformation. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada malam hari ini. Saya dan tim pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semua. Selamat malam. Thank you Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam.